Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Berjumpa lagi bersama saya dengan Teteh Iim, masih di dalam channel Fikih Nikah. Kali ini yang ingin saya bahas, saya membawa kitab Kasyifatus Saja, Faslun Alamatul Bulugh, ingin menerangkan tanda-tanda baligh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Faslun alamatul bulughi salasun. Tanda-tandanya seseorang itu baligh, apakah itu perempuan ataupun laki-laki, di dalam kitab Kasyifatus Saja ini dikatakan ada 3 tanda-tandanya ya. Yang mana ini pengkajian yang dikhususkan yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Bahwa tanda baligh itu ada 3. Hukum ini wajib diketahui bagi kita pasangan suami istri yang sudah berubah status menjadi seorang bapak dan juga menjadi seorang ibu ketika sudah mempunyai anaknya. Maka seorang bapak dan ibu harus mengetahui akan tanda-tanda baligh agar ketika nantinya anaknya yang sudah beranjak dewasa, ibu bapaknya sudah memahami. Kenapa kita selaku orang tua harus memahami akan tanda-tanda baligh bagi anak kita? Itu dikarenakan ketika anak kita baligh, maka Allah memberikan beban kepada anak kita yang ketika sebelum baligh, anak kita semuanya diserahkan kepada ibu bapaknya. Jika anak kita melakukan kebaikan misalkan, maka kebaikannya itu akan kembali kepada ibu bapaknya dikarenakan belum mempunyai buku catatan amal. Tetapi ketika anak kita sudah baligh, maka Allah memberikan buku catatan amal tersebut khusus dipegang oleh anak kita. Nah, oleh karena itu di dalam fikih juga diwajibkan, ini hukumnya diwajibkan bagi ibu dan juga bapaknya harus memberitahukan kepada anak kita mengenai hal kewajiban apa yang harus dilakukan anak kita yang berhubungan dengan agama. Misalkan salah satu contohnya perihal sholat, itu hukumnya diwajibkan, ataupun anak kita harus mengaji, itu juga adalah salah satu kewajiban. Ketika anak kita sudah beranjak umur 7 tahun, maka wajib bapak atau ibu memerintahkan anak kita untuk melaksanakan sholat, gitu ya, ataupun untuk mengaji seperti itu. Jika kita sebagai ibu bapak berdiam diri saja, membiarkan anak kita, tidak mengingatkan, tidak mendidiknya, maka jelas sekali itu hukumnya adalah dosa bagi ibu bapaknya. Karena Allah sudah mempercayakan kita diberikan amanat, anak kita harus dididik agama secara baik dan juga benar. Nah, diwajibkan bagi ibu bapaknya mengajarkan anak sholat bukan hanya sebatas hanya sholatnya saja. Yang diajarkan itu adalah keistiqomahan melaksanakan sholatnya dan juga ilmu-ilmu yang dibutuhkan di dalam sholat tersebut. Bukan hanya seorang ibu hanya mengajarkan misalkan bacaan sholatnya saja, tetapi harus diterangkan baik dari rukunnya, syaratnya, pembatalannya, dan hal yang dibutuhkan oleh sholat, wudunya, bab airnya, bab toharohnya, itu anak harus benar-benar mengetahui. Tentunya ibu sama bapaknya mengajarkan kepada anaknya itu sesuai dengan tingkatan umurnya, gitu ya, tidak langsung sekaligus, sesuai tingkatan umurnya, sedikit-sedikit mengajarkan dulu bacaan sholatnya sedikit-sedikit, nanti sudah tambah usia, diajarkan bagaimana tata cara wudhu yang baik, tambah usia, diajarkan lagi bagaimana mengenai air yang musta'mal ya, yang musyammas misalkan, yang mutlak dan yang lain-lainnya. Itu wajib loh. Itu kewajiban ibu bapak loh seperti itu. Ya, agar nanti anak kita melakukan ibadahnya sesuai dengan hukum yang ditentukan oleh fikih seperti itu. Nah, bahkan kalau misalkan anak kita yang sudah beranjak umur 10 tahun,
Misalkan anak kita itu hare-hare gitu ya, nggak mau sholat. Bahkan di dalam keterangan fikih tidak apa-apa orang tua memukul anaknya. Tetapi yang dimaksudkan memukul di sini tentu tidak boleh memukul yang membuat anak kita itu cedera. Ya, yang membuat anak kita itu ada tatu gitu di tubuhnya. Yang dimaksudkan dengan boleh memukul di sini adalah agar si anak tersebut merasa takut gitu ya, merasa takut oleh ibu dan juga bapaknya kalau tidak melaksanakan sholat tersebut, merasa takut nanti sama ibu dan juga bapaknya. Seperti itu ya, tetapi bukan berarti langsung kita ujuk-ujuk langsung memukul pada anak kita. Tidak seperti itu juga. Jadi maksudnya di sini adalah menunjukkan ibu bapaknya kalau anak yang sudah umur 10 tahun disuruh sholat tapi nggak mau, harus menunjukkan ekspresi yang mana anak kita takut kalau misalkan anak kita itu tidak melakukan sholat sehingga ibu bapaknya itu marah. Sehingga anaknya mau menuruti akan perintah ibu dan juga bapaknya. Seperti itu. Ya. Nah, maka ketika nanti anak sudah balik, misalnya yang berumur 12, ada yang 13, itu beda-beda ya setiap anak itu. Maka ketika Allah sudah memberikan buku amal kepada anak kita tuh udah siap. Seperti itu. Anak kita udah siap untuk melakukan sholat. Tidak merasa terbebani. Karena apa? Karena sudah dididik, sudah dibiasakan oleh kita sedini mungkin. Gitu ya. Dari umur 7 tahun, bahkan baiknya dari TK gitu ya. Nah misalkan dari 7 tahun gitu ya. Dari 7 tahun ada beberapa tahun tuh sama kita diistiqomahkan. Anak kita melakukan sholat. Sehingga ketika balik mendapatkan beban dari Allah, anak tersebut meski mau main dengan siapapun, anak kita itu akan ingat kepada sholat. Jika tidak sholat merasa ada sesuatu yang hilang. Nah jadi yang diwajibkan oleh ibu bapaknya itu adalah melatih pembiasaan dirinya. Itu yang sulitnya sebetulnya. Kalau hanya mengajarkan teori mungkin itu gak terlalu sulit ya. Ketika nanti anak sudah beranjak dewasa, mungkin hanya 2 bulan aja udah cukup misalkan. Mengajarkan bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar sesuai dengan fikihnya. Tetapi kalau mengajarkan keistiqomahan, kebiasaan setiap harinya, itu sangat sulit sekali. Dan tidak membutuhkan waktu yang sebentar. Cukup membutuhkan waktu yang agak lama juga. Makanya itu diwajibkan bagi ibu bapaknya dari sejak anak umur 7 tahun. Karena saking sulitnya melatih pembiasaan melakukan hal yang baik, salah satunya yaitu adalah sholat. Seperti itu ya. Dan salah satu lagi kewajiban anak itu adalah apa? Mengaji, menuntut ilmu agama. Banyak sekali pada zaman sekarang orang tua kalau misalkan anaknya, misalkan salah satu contoh anaknya tidak sekolah, wah ibu bapaknya itu bisa semarah segila-gilanya. Tetapi ketika anaknya tidak mau mengaji, ibu bapaknya ya santai-santai aja gitu ya. Ibu bapaknya itu mencari ketika anaknya misalkan udah sore hari, kenapa kamu cari anakmu? Dikarenakan belum makan, takut sakit. Tetapi jarang sekali ibu bapak mencari anaknya, kenapa? Karena anakku belum mengaji. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang tua seperti itu. Apalagi pada zaman sekarang kalau saya perhatikan di setiap daerah, kalau anak kita sesudah SD misalkan pada umur SMP-an ini ya, pada umur SMP-an kalau tidak pesantren, ya ini kalau pesantren beda lagi. Kalau tidak pesantren sekarang udah jarang sekali ada pengajian yang mana murid-muridnya itu adalah ketika umur anak SMP-an. Sudah sulit sekali. Kalau anak SD masih banyak ya di DTA sekarang banyak ditemukan. Kalau di tiap-tiap daerah anak pengajian yang umurnya SMP apalagi SMA sekarang sudah sangat jarang sekali ditemukan. Padahal umur SMP anak kita, umur SMA anak kita, apalagi umur SMP itu adalah umur masa anak kita itu benar-benar sangat labil. Benar-benar sangat labil. Sehingga pada umur segitu memang benar-benar harus dipupuk ilmu agama yang justru lebih dalam-dalam lagi seperti itu. Sayyidina Ali mengatakan justru pada umur seperti itu, pada masa labil seperti anak SMP-an, itu diibaratkan kita itu punya punya hewan peliharaan. Yang mana harus ibaratkan kita punya kuda yang harus kita cangcang agar tidak kabur, ibaratnya seperti itu. Justru anak-anak seperti itu yang benar-benar harus didoktrin oleh orang tuanya, wabil khusus ke dalam ilmu pembelajaran agama. Tekankan kepada anak bahwa itu adalah mengaji suatu kewajiban
Kalau anak tersebut sudah terbiasa beristiqomah untuk melakukan mengaji, nanti akan sadar sendirinya mencintai akan ilmu tersebut. Sehingga kalau tidak mengaji, serasa ada sesuatu yang hilang di dalam hidupnya. Nah, mungkin ini yang bagian penting bagi ibu bapak ketika diamanati diberi oleh seorang anak. Oke, ke pembahasan inti teh. Ya, pembahasan inti tanda anak kita sudah baligh itu adalah 3. Yang pertama, bagi laki-laki tanda keluar balighnya itu adalah ketika mengeluarkan air nutfahnya minimal umur 9 tahun. Jadi kalau anak kita laki-laki minimal umur 9 tahun, tetapi ini hitungan tahunnya tahun Hijriah ya, bukan tahun Masehi, sudah mengeluarkan air nutfah, maka anak kita sudah terbebani menjadi anak yang baligh, seperti itu. Maka sebagai ibu kita tidak perlu ragu menanyakan kepada anak kita laki-laki, "Nah, apakah kamu sudah baligh atau belum?" Dan tentu ibunya harus menerangkan kepada anaknya tanda-tanda baligh itu seperti apa saja, biar nanti anak kita memahami, dan mewajibkan orang tuanya kepada anaknya jika seperti itu mewajibkan harus melakukan mandi besar. Karena kalau tidak melakukan mandi besar, anak kita membawa hadas besar. Ya, nanti sholatnya tidak syah. Nah, kemudian kedua, bagi anak perempuan. Kalau bagi anak perempuan, tandanya baligh itu adalah mengeluarkan haid. Mengeluarkan haid, yaitu sama seperti laki-laki, batas minimal mengeluarkan haid itu adalah 9 tahun. Tetapi 9 tahunnya, 9 tahun kurang, tidak pas. 9 tahunnya, 9 tahun kurang 15 hari menurut hitungan tahun Hijriyah. Dan untuk tanda yang ketiganya, jika anak laki kita atau anak perempuan kita ditunggu-tunggu, tidak mengeluarkan haid, tidak mengeluarkan air nutfah pula, maka menunggu tanda balighnya sampai pada tingkatan umur 15 tahun. Jika tidak haid, sekali lagi, jika tidak mengeluarkan air nutfah, ditunggu sampai 15 tahun, maka anak kita ketika umur 15 tahun, anak kita dihukumi menjadi baligh. Nah, ini adalah ilmu sebetulnya yang wajib diketahui oleh sosok pasangan ibu dan juga seseorang yang sudah menjadi ayah. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi para pendengar fikih nikah semuanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.